Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Hingga pada hari ini, pagi ini kita boleh diberi kesehatan, diberi kekuatan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Kita mau bersama-sama menundukkan kepala kita. Kita mau menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Hati kami penuh dengan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami tidak pernah berhenti mengucap syukur atas apapun yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, bersatu hati, bersatu jiwa, roh dan tubuh kami di tempat ini Tuhan. Kami mau bersama-sama menyatakan bahwa Kau Allah yang besar. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang baik. Kaulah Allah yang kudus dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bersama-sama. Kami mau menyerahkan ibadah kami Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu nyata atas kehidupan kami. Ibadah kami pada hari ini. Biarlah kerajaan-Mu nyata. Kuasa-Mu turun atas ibadah kami Tuhan. Biarlah Kau yang bertata dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa Dialah Yesus satu-satunya Tuhan. Satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita. Tanpa Dia kita bukanlah suatu apapun. Kita mengucap syukur juga bahwa ketika kita adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi Dia, Yesus, Dialah Tuhan satu-satunya Allah yang mau melayakkan kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kau takkan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Yesus Tuhan, Bapa.
agungkan namanya. Kita agungkan Allah yang perkasa, Allah yang satu-satunya kami andalkan Tuhan di hidupku Tuhan. Yesus, tiada yang berdiam diri, kita agungkan namanya, sebab Engkau yang layak Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Tercurahlah bagi setiap hati kami Tuhan, berkatalah Tuhan, berkuasalah di hidupku Tuhan, 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 Engkau yang layak Tuhan. Kami mau agungkan namamu, sebab Engkau kudus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terpujilah, terpujilah namamu di tempat yang tinggi. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kau tahu hati kami Tuhan, Kau tahu segala pergumulan kami, Kau tahu segala masalah kami Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan-Mu Yesus Tuhan. Ajarilah kami sungguh Kau manis Tuhan Yesus. Semua anugerah-Mu Tuhan kami rasakan di tempat ini. Jamah kami Tuhan Yesus, urapilah, sentuh hati kami Bapa. Segala hati yang lemah Kau kuatkan, segala tubuh yang lemah Kau bangkitkan Tuhan, segala tubuh yang sakit Kau sembuhkan Bapa. Yesus, nama yang ajaib Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau satu-satunya. Andal kepada hamba yang satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini. Melakukannya. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Apa kabar pagi hari ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai hari ini masalah pandemi corona belum berakhir. Sekalipun kita sudah memasuki new normal, ya, kita melihat semakin banyak dan kita harus tahu dan harus sadar bahwa ke depan akan semakin banyak tantangan, masalah yang akan terjadi. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, bahkan firman Tuhan beberapa waktu yang lalu sudah dikatakan bahwa apa yang dapat digoncangkan itu akan digoncangkan. Tetapi kita harus percaya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ketika kita ikut sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan hal yang baru buat kita, amin. Tuhan sedang mempersiapkan pertolongan yang luar biasa buat kita. Percaya pada waktu kita mengikuti tuntunan Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, amin. Kita akan buka di dalam Mazmur 57. Ayat 1-3. Mazmur 57 ayat 1-3.
Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Amin. Di sini Daud menulis kitab Mazmur 57 ini ketika ia berada di sebuah gua di daerah En-Gedi. Dan Daud saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa karena dikejar-kejar oleh Saul yang sangat membenci Daud dan berniat membunuh Daud. Ya, dari 3 ayat pagi hari ini kita bisa pelajari ada 2 hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara di ayat 2b, di situ dikatakan, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Yang pertama yang dapat kita pelajari yaitu kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Ketika kita menghadapi masalah, dan saya rasa setiap kita yang pagi hari ini tidak lepas dari namanya masalah. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Entah itu masalah sakit penyakit, entah itu masalah keluarga, masalah pekerjaan. Ya, mungkin yang anak muda masalah dalam hal berhubungan, berpacaran atau apa. Yang jelas pagi hari ini kita tidak lepas dari namanya masalah. Ya, dan ada tantangan yang sedang kita hadapi. Pastikan pagi hari ini kita melibatkan Tuhan. Amin. Dan biasanya masalah, tantangan apapun itu, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Dengan adanya masalah, kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Ya, saya ulangi sekali lagi, dengan adanya masalah, kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Bukan semakin menjauh dari Tuhan. Ya. Jadi ketika ada tantangan, ketika ada masalah datang, yang Tuhan mau kita tidak lari ke sana kemari. Ya, yang Tuhan mau kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan semakin melekat kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongannya yang luar biasa. Sebab Tuhan tahu batas kekuatan kita. Amin. Jadi jangan menjadi orang yang dikit-dikit mengandalkan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Ingat kita manusia yang terbatas. Dan kita butuh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat 3, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Yang kedua, kita tidak hanya percaya, tetapi Tuhan mau kita juga harus berseru kepadanya. Amin. Di sini Daud mengungkapkan bebannya di dalam seruan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan kepalsuan Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud memberikan waktunya bahkan hatinya khusus buat Tuhan. Jadi ketika Daud berbeban berat, yang dilakukan adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Berseru, menyerahkan segala sesuatunya, menangis dengan hati yang hancur. Lalu menantikan pertolongan Tuhan yang nyata. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi apapun yang sedang kita hadapi, masalah, tantangan, sakit penyakit, atau apapun yang seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi, pergumulan apapun yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan ini, Tuhan Yesus Kristus Allah kita adalah penolong kita. Amin. Dia sanggup menyelesaikan bagi kita. Mari kita tinggal diam di hadirat Tuhan dan menyerukan permohonan pertolongan kita kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan melepaskan segala beban berat kita, di mana saat kita meninggikan dan memuliakan Tuhan. Amin. Sebagai ayat yang terakhir kita akan baca di dalam Mazmur 46 ayat 12. Mazmur 46 ayat 12. Bisa ditayangkan LCD.
Mazmur 46 ayat 12. 2, 3. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Jadi percayalah bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita. Amin. Pertolongan Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan pertolongan yang luar biasa. Dengan cara yang supranatural, bukan dengan cara yang biasa-biasa saja. Itu Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang tidak mungkin bagi kita, itu bagi Tuhan adalah mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian sebelum firman Tuhan satu-satunya yang kuandalkan. Mari kita pagi hari ini selagi kita ada waktu, mari kita menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita meninggikan namanya, memuliakan Dia. Amin. Sebab Dia Allah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Amin. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia. Yesus. Amin. yang setia, Haleluya. Selalu yang terbaik. Tuhan Amin. sandaranku, Dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya yang Benar Yesus. percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya percaya, Engkau Tuhan Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Haleluya Yesus. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu Selalu benar Allah. Hanya Engkau yang terbaik buat kami Yesus. Engkau adalah harapan kami Tuhan. sandaranku, Engkau sandaran kami Yesus. hanya kan berharap Padamu katakan satu-satunya. Amin. Angkat tanganmu di hadapannya bagi hari ini. Haleluya. satu-satunya yang percaya, Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
terjadi di tempat ini, terjadi di hidup kami, terjadi. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita hanya bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ku nikmati hadirat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian gereja mempercayai bahwa pandemi corona ini adalah penyakit sampar yang telah dinubuatkan untuk menghancurkan 1/4 populasi manusia di muka bumi ini. Tetapi apapun itu penafsirannya, yang pasti adalah ini masalah besar bagi kita semuanya. Ini adalah tindakan penghancuran di muka bumi yang telah memakan banyak jiwa. Dan firman Tuhan pagi hari ini berkata, berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Berlindung dalam naungan sayap Tuhan. Ketika firman Allah disampaikan, ada gambaran anak ayam berlindung dalam sayap induknya dari mara bahaya yang sedang mengancam nyawanya. Anak ayam ini tidak kemana-mana. Anak ayam ini berdiam diri dekat dengan induknya. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Ada bencana, mendekat kepada Tuhan. Ada masalah, berdiam dekat Tuhan. Ada rasa takut, bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang, sampai penghancuran itu berlalu. Biar pagi hari ini kita kembali kepada Tuhan. Jangan pandang manusia. Manusia akan mengecewakanmu. Jangan pegang janji manusia. Karena manusia tidak kekal dan tidak berkuasa. Tapi pegang teguh firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Yang janjinya ya dan amin terjadi dalam hidup kita.
Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Oh Ramayana Mashikara Lambo. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari responi dengan benar firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Yes. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan. Yang telah berfirman pagi hari ini dengan cara apapun. Karena Tuhan bisa berbicara dengan cara yang luar biasa. Dan berkat Tuhan tidak pernah bisa dihalangi oleh siapapun juga. Pagi hari ini kami tundukkan hidup kami dalam kehendak-Mu. Supaya firman-Mu digenapi dalam hidup kami semuanya. Berkuasa, bertahta, memerintah, mengambil alih kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami mau berlindung senantiasa di dalam naungan sayap-Mu. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang sanggup menjamah kami. Karena kami aman di dalam-Mu Tuhan. Setiap hati yang mulai redam, Tuhan kiranya bangkitkan kembali. Semangat yang patah Tuhan pulihkan. Hati kami yang terluka Tuhan sembuhkan. Iman kami yang mulai redup Tuhan kuatkan kembali di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kami telah menerima firman Tuhan dan kami telah diberkati. Dan kami mohon biar Roh Kudus akan senantiasa memampukan kami untuk lebih lagi memahami dan terlebih dapat lebih melakukan kehendak-Mu. Supaya makin hari kami semakin serupa seperti Kristus dan hidup kami menggenapi firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kepada firman ini ya Tuhan. Kiranya hidupnya semakin menjadi berkat. Dan pada selanjutnya akan banyak orang diberkati, didewasakan di dalam Tuhan. Setiap firman yang telah kami terima pagi hari ini, kami mengucap syukur. Dan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita mau yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong segala permasalahan, segala pergumulan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian berkat kemurahan. Sekali lagi saya menjemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Yesus, kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan.
Sebab Engkau baik telah memberkati ibadah kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami. Engkau bergerak di dalam kami. Engkau memulihkan setiap hati yang terluka. Dan Engkau menyediakan apapun yang kami perlukan. Makan, minum, dan pakai. Bagi Tuhan terlalu kecil untuk mengadakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan ampunilah. Tuhan pulihkanlah. Tuhan sembuhkanlah. Tuhan lalukan badai corona ini di tengah-tengah bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia ya Tuhan. Selamatkanlah Indonesia ya Tuhan. Berkati pemerintahan kami supaya mereka tetap kuat. Otoritas yang telah Kau berikan kepada mereka, kiranya mereka dapat menggunakannya dengan bijak tanpa takut dan ragu, karena Tuhan yang menyertai mereka. Dan kiranya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati TNI Polri dan tenaga-tenaga medis yang berada di garis depan pertempuran kesehatan ini ya Tuhan. Biar Engkau sayangkan nyawa mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan Yesus tolong jagai mereka sedemikian rupa. Karena mereka lah bangsa kami juga dapat aman seperti hari-hari ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang bergumul dalam segala apapun juga Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa masalah corona ini bukan masalah satu orang saja, tapi masalah semua orang. Beberapa dari kami, bahkan banyak dari kami yang tergoncang secara ekonomi, bahkan secara psikologis. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap kami. Dimanapun anak-anak-Mu berada hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, pemulihan terjadi. Berkat dicurahkan, bahkan berlimpah-limpah, seperti janji firman Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pagi hari ini tidak lupa juga kami mendoakan saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami menyerahkan Bernika Yislia Santoso, kiranya Engkau tambah-tambahkan usianya, berikan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan Tuhan tambah-tambahkan. Terlebih supaya anak ini menjadi anak yang dengar-dengaran, taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja-Mu ya Tuhan secara khusus supaya kami menjadi berkat. Hidup kami menjadi teladan, kesaksian bagi banyak orang. Sebentar kami juga akan memberi bagi pekerjaan Tuhan di kotak yang telah disediakan di belakang. Kiranya Tuhan menguduskannya. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terulur. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha anak-anak-Mu. Segala pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan jawab, Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani. Ingatkan kami supaya kami tidak mengandalkan diri kami. Ingatkan kami untuk memiliki motivasi yang benar. Hanya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan pulang sebentar lagi. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam kuat kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Sertai perjalanan hidup kami Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi kami pulang dari rumah-Mu sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Atas nama jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak kita, saudara kita Bernika Yislia Santoso. Mungkin tidak hadir ya. Oke, kemudian senang bisa melihat Mas Jimmy dan temannya ya, Mbak Yemima. Betul ya? Mbak Yemima ya, di situ gelap sekali. Oke, kami mengucapkan selamat datang siapapun yang baru hadir. Kalau belum terdaftar di gereja manapun juga, kami sangat senang untuk Bapak Ibu Saudara bisa bergabung dengan kita, bertumbuh dan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selanjutnya saya kepada WL, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Baik,
Bapak Ibu, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, jadi untuk kotak persembahan telah disediakan di belakang. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan korban persembahan, boleh meletakkan persembahannya di belakang ketika keluar dari tempat ini. Itu saja, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.